Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Erlia Nurulzana Eskom MSc selaku pembimbing pada mata kuliah Capstone Project. Yang terhormat teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Hani Maria Ulfa Nasution, dan hari ini kami akan mempresentasikan Capstone Project kami yang berjudul Sistem Otomasi BASD PT Persada Sokatama. PT Persada Sokatama merupakan studi kasus yang kami pilih untuk mengidentifikasi permasalahan dalam proses bisnis perusahaan. Setelah melakukan analisis, kami menemukan proses bahwa pembuatan berita acara serah terima atau BASD ini dilakukan masih secara manual. Karena proses pengelolaan BASD masih dilakukan secara manual sehingga menyimpan banyak potensi masalah operasional yang bisa diselesaikan melalui sistem digital. Identifikasi masalah. Nah, permasalahan utama yang kami identifikasi adalah pertama, inefisiensi waktu. Dalam sistem manual, perusahaan hanya mampu menyelesaikan maksimal 10 BASD per hari, padahal ada kegiatan operasional lain yang harus dilakukan juga dikerjakan. Kedua, rentan human error. Proses manual melibatkan banyak tahap pencatatan yang berpotensi terjadi kesalahan data. Dan yang ketiga, proses yang tidak efektif. Koordinasi antara admin, pusat, dan office lapangan masih mengandalkan komunikasi manual yang seringkali menimbulkan miskomunikasi. Terima kasih Mbak Hani, saya Siti Humairo akan menjelaskan spesifikasi fungsional dari sistem yang kami kembangkan. Sistem kami rancang dengan dua role utama, yaitu yang pertama adalah admin yang bertugas untuk mengeksekusi dan mengelola master data system, membuat data access delivery order, review of approval dokumentasi, dan general bus otomatis. Yang kedua yaitu officer yang bertugas mengeksekusi delivery order di lapangan, upload dokumentasi serah terima, dan tracking status review. Untuk admin, sistem menyediakan fungsi, yaitu manajemen pengguna dan profil, setup posisi officer dan lokasi site, manajemen master data item dan customer, membuat delivery order data lengkap, review dan approval dokumentasi dari officer, dan general bus otomatis dalam format PDF. Untuk officer, sistem menyediakan fungsi yaitu dashboard untuk melihat DO yang ditugaskan, data informasi delivery order, upload dokumentasi foto serah terima, tracking status review dari admin, dan notifikasi jika ada note perbaikan. Untuk alur kerjasama sistem dimulai dari admin, membuat DO, officer menerima tugas, melakukan delivery, upload dokumentasi, admin mereview, dan berakhir dengan batch otomatis ketika semua dokumentasi telah di-approve. Sistem ini dirancang untuk menghilangkan bottleneck manual dan meningkatkan reliability seluruh proses delivery, order, hingga batch. Saya Herman, saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari aplikasi tersebut. Jadi, di sini kita lakukan implementasinya dengan menggunakan Visual Studio Code, di mana kita gunakan framework SvelteKit yang memudahkan komunikasi antara front-end dengan back-end karena tidak perlu menggunakan API endpoint. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa source code-nya ada tersimpan di folder source, dibagi menjadi ada komponen library, ini berisi dengan fungsi-fungsi yang umum digunakan. Kemudian untuk rules ini adalah jalan untuk user untuk mengakses programnya. Jadi di sini kita bagi ada yang hot folder dan private folder. Hot folder ini untuk user-user yang belum terautentikasi, sedangkan untuk private ini adalah untuk user-user yang sudah login. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di dalam struktur terdapat beberapa jenis file, seperti misalnya ada page file, page server.js, kemudian untuk
rute ID, demikian juga. Jadi di sini PageSpell ini berfungsi sebagai front end, sedangkan PageServer.js ini berfungsi sebagai back end-nya. Nah, di sini kita juga gunakan Prisma. Prisma ini sebagai Object Relational Mapping Software, di mana fungsinya adalah kita bisa menggunakan JavaScript dan menggunakan skema Prisma untuk mendefinisikan database-nya. Oke, selanjutnya kita bisa jalankan program ini dengan melakukan npm run dev ya. Kemudian kita bisa akses ke rute lokalnya setelah di ready-kan. Ini kita sudah buka websitenya di local dan otomatis kita diarahkan untuk login. Di sini kita bisa login dengan login admin yang sudah ada. Baik, terima kasih kepada Kak Siti dan Kak Hani yang sudah menjelaskan tentang latar belakang project dan juga spesifikasi sistemnya. Oke, di sini saya mungkin akan melakukan demonstrasi sedikit ya untuk penggunaan website ini, tapi nanti untuk detailnya mungkin akan kita jelaskan pada presentasi yang akan kita lakukan. Dikarenakan untuk video ini terbatas, saya hanya akan menunjukkan beberapa tab yang sudah kita buat. Oke, untuk keseluruhan nanti itu ada 10 use case untuk bagian administrasi atau bagian admin. Di sini saya sudah menampilkan gambarnya. Jadi untuk use case pertama itu kan login dulu. Dia login dulu, ketika datanya misalkan sesuai untuk email dan kata sandinya, maka dia akan masuk ke dashboard. Kemudian setelah itu dilanjut ke masuk ke tab user. Nanti di sini kita akan bisa menambahkan pengguna ya. Di tab user ini kita bisa menambahkan pengguna. Nah, ini adalah tampilan profile yang ada di lokal kita. Seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke use case keempatnya, yaitu bagian setup officer. Nah, di sini kita akan menambahkan officer baru. Kita lanjut ke use case yang selanjutnya, manajemen dari sites. Oke, manajemen sites ini di sini kita bisa melakukan edit dan delete yang sudah ada. Lalu kita akan lanjutkan lagi ke use case yang keenam, yaitu ke tab items. Nah, tab items ini adalah tab di mana kita akan melampirkan semua item-item yang akan kita gunakan dalam manage and service tower ini. Kita lanjut ke yang ketujuh. Yang ketujuh kita akan masuk ke customer ya. Customer ini nanti kita akan bisa mengedit customer yang udah ada dan juga kita bisa melakukan customer baru. Oke, kita lanjut ke yang ke-8. Untuk use case ke-8 atau DO ini. Nah, di sini kita akan diperintahkan untuk membuat DO baru atau delivery order ya. Kita masuk ke use case 9, DO lines. Nah, untuk use case ke-9 ini nanti kita akan bisa memantau perkembangan dari DO yang sudah kita buat. Dan nanti kita akan menunggu update dari region officer. Oke, ini untuk yang 9. Lalu yang terakhir adalah kelengkapan DO.